Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di warung roti milik pamannya. Tangannya memegang secangkir teh panas, sementara kakinya bertumpu santai di kursi sebelah. "Abu, paman, catat saja ini di buku utang. Minggu depan aku bayar." "Paman, kau sudah janji itu 3 minggu berturut-turut." "Abu, nah, lihat, aku orangnya konsisten." Tiba-tiba, suara derap kuda terdengar keras. Seorang pengawal istana dengan baju besi berkilau turun terburu-buru. Nafasnya tersengal. "Pengawal, Abu Nawas, tuanku raja memanggilmu. Katanya ini urusan rahasia negara." "Abu, kalau rahasia, kenapa kau umumkan di tengah pasar?" Pengawal, kebiasaan." Abu menghela napas, meneguk teh terakhir, lalu berdiri. "Abu, baiklah, kalau ini soal negara, semoga bukan soal utang negara padaku." Di istana, Raja Harun al-Rashid tampak gelisah, berjalan mondar-mandir. Meja di depannya penuh gulungan surat dengan segel dari berbagai kerajaan. "Raja, Abu Nawas, kita diundang ke pertemuan rahasia 7 raja dunia. Di sana akan dipilih penguasa tertinggi dunia. Tapi mereka akan memuji dengan tantangan berlapis. Kalau kita menang, Baghdad akan memimpin dunia. Kalau kalah, Abu, kita jadi pelayan mereka." "Raja, iya." "Abu, jadi kalau menang kita capek memerintah, kalau kalah kita capek melayani." "Menarik." "Raja, kau harus ikut. Aku butuh otak licikmu. Tapi ingat, aku yang akan menerima mahkota kalau menang." "Abu, tentu saja, tuanku. Mahkota itu cocok di kepala tuanku selama lehernya kuat." Rombongan berangkat lewat laut dengan kapal besar. Angin bertiup kencang, layar berkibar megah. Tapi di tengah perjalanan, 3 kapal bajak laut menghadang. "Kapten bajak laut, serahkan semua harta atau kalian tenggelam." "Abu, wah, kebetulan sekali. Kami membawa harta terbesar kerajaan, peti emas tak terlihat." Bajak laut berebut ingin melihat. "Abu, hanya orang jujur yang bisa melihatnya. Siapa yang mengaku tidak melihat, berarti dia pembohong." Tidak ada yang berani bilang tidak melihat, karena takut disebut pembohong. Bajak laut malah mengawal mereka sampai pelabuhan, berharap dapat bagian. Di aula pertemuan besar, Raja dari Barat berdiri. "Raja Barat, tantangan pertama, tangkap angin dan bawa ke hadapan kami." Peserta lain kebingungan. Ada yang membawa kipas, ada yang memerangkap asap, tapi semuanya gagal. Abu Nawas mengambil kantong kulit kosong, keluar ke balkon, lalu kembali. "Raja Barat, kantongmu kosong." "Abu, benar, tapi sebelum kututup, kantong ini penuh angin laut. Kau tak melihatnya, tapi merasakannya, seperti kebijakanmu yang katanya untuk rakyat, tapi rakyat tak pernah melihat hasilnya." Ruangan pecah tawa. Tantangan pertama, Abu menang. Raja Timur berkata, "Sekarang buatlah semua raja berdiri bersamaan, tanpa menyentuh mereka." Abu Nawas berdiri dan berkata, "Di bawah meja ini, ada peti emas yang akan diberikan hanya kepada raja yang berdiri sekarang." Seketika semua raja berdiri. "Abu, lihat, kekuasaan bukan soal kekuatan, tapi soal mengendalikan informasi." Raja Selatan memberi tantangan terakhir. "Tunjukkan kau bisa jadi penguasa tanpa memerintah siapapun." Abu Nawas keluar istana, berbicara kepada rakyat di luar. "Aku sedang menjalankan misi rahasia untuk kehormatan negeri ini. Siapa yang mau bantu, ikut aku." Tanpa memerintah, semua orang ikut membawa hadiah, makanan, dan bahkan prajurit. "Abu, inilah kekuasaan sejati,
Orang mau ikut karena percaya, bukan karena diperintah. Setelah penobatan, penguasa tertinggi dunia dibatalkan karena Abu Nawas menolak. Suasana pertemuan mulai santai. Para raja memutuskan untuk makan malam bersama sebagai tanda persahabatan. Tapi Abu Nawas tahu, makan malam antar raja tidak pernah benar-benar sekadar makan malam. Di balik meja panjang yang penuh hidangan mewah itu, ada tatapan licik, kode rahasia, dan bisikan rencana busuk. Raja Barat, yang paling kesal karena disindir soal kebijakan, tak terlihat, memberi isyarat kepada pelayannya. Lalu ia tersenyum pada Abu Nawas. Raja Barat, Abu Nawas, bagaimana kalau kita adu kecerdikan sekali lagi? Kali ini, tanpa penonton, hanya kita dan para raja. Abu, tentu, tuanku. Tapi hati-hati, kecerdikan itu seperti pedang bermata dua, kalau salah pegang, bisa melukai pemiliknya. Raja Barat lalu mengusulkan permainan. Setiap orang harus mengambil satu hidangan di meja. Siapa yang bisa mendapatkan hidangan termahal tanpa melihat harga, dialah pemenangnya. Masalahnya, Raja Barat sudah menyuap juru masak untuk meletakkan hidangan termahal di piring yang diberi tanda rahasia, tanda yang hanya dia yang tahu. Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum. Ia mengambil sebuah piring kosong, lalu memindahkan semua hidangan di meja ke piring itu. Raja Barat, "Hei, itu curang." Abu, "Tidak, tuanku. Aku hanya memastikan bahwa piringku berisi semua hidangan, jadi pasti ada hidangan termahal di sini. Kau tak bilang hanya boleh satu hidangan, kan?" Para raja meledak tertawa. Raja Barat hanya bisa menelan ludah. Setelah pertemuan selesai, rombongan Abu Nawas pulang ke Baghdad. Perjalanan laut tampak tenang. Sampai di hari ketiga sebuah kapal besar muncul di kejauhan. Bendera hitam berkibar. Itu adalah kapal bajak laut yang pernah mereka temui di perjalanan berangkat. Kapten bajak laut, "Abu Nawas, kami datang membawa hadiah atas peti emas tak terlihat itu." Abu, "Wah, betapa murah hati kalian. Tapi, hadiah apa ini?" Kapten, "Peti penuh harta, aslinya. Tapi ada syarat, harus dibuka di tengah laut saat bulan purnama." Raja Harun langsung girang, membayangkan emas dan permata. Tapi Abu menatap curiga. Malam itu, saat bulan purnama, peti dibuka dan meledak. Ternyata isinya hanyalah ribuan kepiting hidup yang langsung memenuhi geladak kapal. Semua panik, kecuali Abu Nawas yang justru duduk tenang sambil memancing. "Abu, tenang saja. Kepiting ini akan kita masak besok pagi. Kita dapat pesta makan gratis dari musuh." Esoknya, para bajak laut malah datang lagi, tapi kali ini untuk minta tebusan agar mereka membawa pulang kepiting yang ternyata langka dan sangat berharga di pasar laut. Abu Nawas tersenyum. "Abu, kalian ingin kembali punya kepiting? Baik, bayar dengan harta yang kalian punya, dan janji tak akan ganggu kapal Baghdad lagi." Hasilnya, kapal mereka pulang dengan muatan penuh emas dan makanan laut. Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. "Raja, Abu, kau itu jenius atau pembuat masalah?" "Abu, keduanya, tuanku. Tapi bedanya, masalahku selalu berakhir jadi harta." Begitu kapal merapat di pelabuhan Baghdad, rakyat menyambut dengan sorak-sorai. Tapi di balik euforia itu, ada kelompok yang tidak senang. Dewan penipu, sekelompok pejabat licik yang iri karena nama Abu Nawas lebih harum dari mereka. Ketua Dewan, seorang pria gemuk bernama Wazir Safar, berkata, "Safar, Abu Nawas ini bahaya. Dia bisa membuat raja percaya sepenuhnya. Kalau dibiarkan, kita tak punya peluang memperkaya diri." Anggota Dewan, "Apa rencanamu?"
Safar, kita jebak dia dalam permainan logika yang tak mungkin dimenangkan. Malam itu, Abu Nawas dipanggil ke ruang sidang rahasia. Raja Harun duduk di tengah, dikelilingi para penipu dengan wajah licik. Safar, Abu Nawas, demi memastikan kau memang pantas mendapat kepercayaan kerajaan, kami punya ujian terakhir. Di depanmu ada 3 kotak, 1 berisi emas, 1 berisi racun, 1 kosong. Kau boleh memilih 1 kotak saja. Kotak berlabel emas, pasti bohong. Kotak berlabel kosong, pasti benar. Kotak berlabel racun, tidak tentu. Abu Nawas pura-pura bingung, lalu tersenyum tipis. Ia menunjuk kotak bertuliskan racun, membukanya, dan ternyata berisi emas. Safar, tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Abu, mudah. Kalau kotak kosong benar, berarti isinya kosong. Kotak emas bohong, berarti bukan emas. Maka kotak racun satu-satunya yang tersisa. Logika dasar. Kalian ini pejabat atau penjual teka-teki gagal? Para penipu gigit jari. Raja Harun tertawa terbahak-bahak. Bab 11, Tantangan Hidup dan Mati. Ternyata Dewan Penipu belum menyerah. Mereka membuat skenario ekstrim, menculik Raja Harun saat berburu, lalu mengirim pesan ke istana bahwa Raja akan dibunuh kecuali Abu Nawas gagal dalam tantangan berikut. Pecahkan teka-teki jembatan hidup mati. Ada 3 jembatan menuju tempat Raja disekap. Jembatan A dijaga prajurit yang selalu berkata jujur. Jembatan B dijaga prajurit yang selalu berbohong. Jembatan C dijaga prajurit yang kadang jujur, kadang bohong. Kau hanya boleh bertanya 1 pertanyaan kepada 1 penjaga untuk tahu jembatan mana yang benar. Abu Nawas datang ke lokasi dengan santai. Ia memilih berbicara pada prajurit di jembatan C, yang katanya paling berbahaya karena jawabannya tak bisa diprediksi. Abu, kalau aku bertanya besok kepada prajurit jembatan A apakah jembatanmu ini yang benar, apa jawabnya? Prajurit itu langsung bingung, lalu tak sadar memberi jawaban yang mengarah pada jembatan B. Abu Nawas berjalan ke jembatan B, dan benar saja, Raja Harun diselamatkan. Raja? Abu, kau ini penyelamat atau tukang bikin drama? Abu, dua-duanya, tuanku. Bedanya, dramaku selalu berakhir bahagia. Malam itu, Baghdad tidur nyenyak. Tapi di sebuah rumah tua di pinggir kota, ada pertemuan rahasia antara 3 orang misterius. Mereka duduk melingkar di sekitar meja kecil, dengan 1 kursi kosong di hadapan mereka. Di tengah meja ada papan catur kayu tua. Posisi bidak-bidaknya aneh. Raja Putih terjepit tapi belum mati. Benteng hitam ada di posisi menyerang, tapi dibiarkan diam. Ada 1 bidak perak kecil di luar papan, seolah baru masuk permainan. Orang berserban merah, bidak perak ini, Abu Nawas. Orang berserban biru, dia masuk papan tanpa kita undang. Itu pelanggaran aturan. Orang bertopeng hitam, tidak ada aturan untuknya. Dia bermain di papan sendiri. Mereka menoleh ke kursi kosong. Orang berserban merah, kita undang dia. Orang berserban biru, dia sudah diundang, dia hanya belum sadar. Sementara itu, di teras rumahnya, Abu Nawas mengamati langit malam. Ia memperhatikan gugusan bintang, lalu tersenyum sendiri. Abu, ternyata papan caturnya memang lebih besar dari yang kukira. Ia menggulung peta, memadamkan lampu, dan masuk ke rumah. Di meja kerjanya ada secangkir teh, sebuah belati antik, dan 1 bidak perak, sama persis seperti di pertemuan rahasia tadi. Kata-kata terakhir di layar. Permainan baru saja dimulai.